Lantas bagaimana pihak Kejaksaan Agung menyikapi putusan bebas dari Majelis Hakim terhadap terdakwa kasus penganiayaan berujung kematian korban di Surabaya, Jawa Timur? Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bapak Harli Siregar. Selamat siang, Bapak Harli. Siang, Mbak. Ya, Pak Harli, Majelis Hakim meminta bahwa Ronald Tanur ini segera dibebaskan. Apakah ini juga langsung ditindaklanjuti? Terkait dengan ini, tentu kami akan melakukan langkah-langkah hukum dan jaksa penuntut umum dalam perkara ini akan mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, berdasarkan pasal 245 KUHP, tentu diberikan waktu kepada jaksa penuntut umum dalam waktu 14 hari untuk waktu pengajuannya, dan setelah itu ada waktu 14 hari untuk menyusun dan mengajukan memori kasasi. Saat ini jaksa penuntut umum sedang menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dalam rangka melakukan kajian dan melihat pertimbangan-pertimbangan apa yang sesungguhnya hakim pertimbangkan sehingga terhadap terdakwa ini dinyatakan bebas. Begitu, Mbak. Dari tuntutan 12 tahun dari jaksa namun ternyata divonis bebas ini, melihat kembali dalam proses persidangan tersebut, apakah memang karena ada bukti yang kurang menguatkan ataupun ada tuntutan yang juga dianggap sebagai tuntutan yang lemah? Ini bagaimana dugaannya sementara ini? Dalam kaitan ini kami melihat bahwa hakim sesungguhnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Misalnya bahwa hakim hanya melihat, mempertimbangkan tidak adanya saksi yang melihat secara langsung terhadap peristiwa ini, kemudian ada pengaruh dari alkohol yang katakanlah ada di dalam tubuh korban. Kami kira itu tidak cukup karena dari fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa ada CCTV yang bisa membuktikan bahwa katakan misalnya pelaku melindas korban, kemudian dari visum et repertum yang mengatakan ada luka-luka yang dialami oleh korban itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau kita melihat dari pasal-pasal surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, ini kan merupakan pasal-pasal yang sangat berlapis. Nah, katakan misalnya mulai dari pasal 338 pembunuhan, kemudian ada pasal penganiayaan 351 ayat 3 yang mengakibatkan matinya orang, kemudian ada pasal 359 karena ada kelalaian sehingga matinya orang, kemudian ada pasal 351 ayat 1 penganiayaan biasa. Nah, dalam konteks surat dakwaan ini, hakim kan harus dalam rangka melakukan pemeriksaan dan mengadili adalah sesuai surat dakwaan. Nah, ketika misalnya bahwa hakim sungguh-sungguh melihat fakta-fakta dalam persidangan ini, sesungguhnya pelaku tidak harus bebas. Majelis Hakim sendiri tidak mempertimbangkan tuntutan berdasarkan visum dan juga tadi Anda menyebutkan tetap membebaskan karena kurang bukti, karena tidak adanya saksi begitu. Apakah kurangnya saksi tersebut meskipun sudah ada CCTV dan juga sudah dilakukan visum, ini yang menjadi landasan tidak meyakinkan hakim bahwa memang bukti yang dihadirkan ini tidak lengkap, Pak Harli? Kalau menurut kita itu juga kurang beralasan, Mbak, ya, itu juga kurang beralasan karena katakan ini dalam KUHP juga ada dikenal dengan cutting the waste, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak ada saksi tetapi ada bukti-bukti elektronik, ya, CCTV, kemudian ada bukti surat yang sudah diajukan di dalam persidangan, seharusnya ini bisa dijadikan sebagai satu kesatuan
yang melihat bahwa ada peristiwa sehingga matinya korban, matinya orang, dan matinya orang ini disebabkan apa? Tentu ada kekerasan di situ. Nah, ini sesungguhnya yang harus oleh majelis hakim harus dirangkai menjadi satu sisi pembuktian yang bisa membuktikan dari perbuatan terdakwa. Baik, terima kasih Pak Hari Siregar waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Pak Hari. Ya.